Welcome back everyone. Welcome back to Kuru Podcast. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu mengenai comfort zone. But before that, let's drop the beat. Pengumuman. Hari ini gue ada good news nih buat kita semua. Karena podcast kita sekarang udah bisa di streaming di Spotify. Jadi buat kalian yang pengen ngehemat kuota, silakan cek Kuru Podcast di Spotify dan kalian bisa ngedengerin topik-topik yang sesuai dengan yang kalian mau. Kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan dan atau ada hal yang ingin kalian sampaikan, jangan sungkan buat komentar di bawah dan kita bakal coba sebisa kita buat ngebahas dan menjawab pertanyaan kalian. Oke, anyway, hari ini kita punya bahasan yang menarik nih. Hari ini kita mau bahas mengenai comfort zone. Oke. Orang-orang itu kan selalu mengencourage kita buat ayo, kalian harus keluar dari comfort zone kalian. Tapi sebenarnya comfort zone itu apa sih? Menurut lo nih, Ci, definisi comfort zone menurut lo ini apa? Sebetulnya balik lagi ya, comfort zone ini baru keluar di era-era modern sekarang ini nggak sih? Kok bisa? Karena kalau berdasarkan riset itu kita itu we live in the best era of human being gitu. Jadi aku lupa namanya kembali lagi. Tapi hasil penelitiannya itu kayak gini. Jadi kalau penelitian tuh menunjukkan bahwa kita tuh ada di top notch comfort life of human being ever exist gitu. Karena? Jadi kualitas hidup manusia sekarang itu di titik ini ya, di titik sekarang ini itu the best ever gitu. Meskipun aku tahu bahwa tidak banyak orang yang sepakat ya. Gue juga merasa gak sepakat nih. Gue merasa gue gak comfort hidupnya. Tapi kalau dibanding orang zaman dulu, kayak yang kamu tuh kalau mau makan harus berburu. Sekarang kita kalau makan pesan Gojek gitu kan. Itu tuh udah bener-bener kita tuh udah comfortable banget sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi balik lagi ya. Dan bisa dibilang ya kesejahteraan itu terus meningkat kan setiap tahunnya. Betul, sebetulnya. Meskipun tidak terasa, tapi sebetulnya ada perubahan kok gitu. Dan menuju ke arah yang lebih baik. Benar. Kemudian kalau misalnya aku ditanya comfort menurutku tuh apa? Comfort zone adalah tempat di mana aku bisa melakukan apapun yang aku mau tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya. Tapi kenapa orang-orang itu selalu nge-encourage kita buat kita harus keluar dari comfort zone kita? Bukannya selama ini itu kita kerja keras, nyari duit banyak-banyak, kerja mati-matian, supaya kita bisa ngelakuin sesuatu yang bisa bikin kita happy. Bukannya itu definisi dari comfort zone juga ya? Nah, gini, karena tadi definisi comfort zone gue kan, gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau tanpa memikirkan konsekuensinya gitu kan. Benar. Jadi gini kan, kamu tahu kan namanya social pressure. Orang tuh kan sekarang kayak merasa kayak jangan mau tertindas social pressure gitu kan. Jangan memikirkan apa yang orang lain pikirkan soal kamu gitu-gitu. Itu kan juga lagi di-boost banget nih. Ya, Tapi kita tuh lupa. jargon-jargonnya. Tapi kita tuh lupa bahwa sebetulnya kalau misalnya kita itu kalau masyarakat itu tidak shame kita, kita tuh akan berlaku seenaknya. Jadi sebenarnya social pressure itu adalah apa yang membuat kita manusia. Kita tuh human, kayak apa sih namanya, manusiawi lah gitu. Human, jadi social pressure. Nah, makanya tadi aku balik lagi bilang, di comfort zone ku, aku melakukan apapun yang aku mau tanpa memikirkan konsekuensinya. Konsekuensi yang ada. Ketika manusia diberikan kebebasan itu, kita akan melakukan seenaknya. Dan karena manusia itu sangat buruk menentukan apa yang dia mau. Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa gue pengen melakukan apa yang gue mau, gue akan happy gitu. Padahal kalau lu bener-bener ngelakuin semua yang lu mau, hidup lu kacau pasti.
Oke, oke. Kenapa? Kenapa kok kacau? Misalnya nih, kayak lu tuh tahu untuk sehat, lu tuh harus makan 4 sehat 5 sempurna gitu misalnya. Tua banget ya, tapi kan salah satunya gitu. Salah satunya. Lu tahu harus workout gitu kan. Lu tahu harus at least bergerak, mandi gitu maksudnya. Itu kan adalah sesuatu yang ditanamkan oleh orang tua kita, adalah hal yang benar untuk dilakukan gitu kan. Nah, ketika lu ada di bener-bener comfort lu dan lu nggak mau ngapa-ngapain, lu mau seenak lu bisa nggak mandi, lu bisa lu kalau misalnya mau makan, lu makan KFC tiap hari misalnya, terus lu nggak pernah gerak. Nah, manusia itu sangat buruk menentukan apa yang dia mau. Itulah kenapa orang akhirnya dipaksa untuk keluar dari jangan comfort kayak zone. gitu loh. Kayak gitu. Itu menurutku ya. Tapi ya Ci, biasanya kalau orang lagi ngomongin tentang comfort zone, biasanya tuh mereka lagi ngomongin tentang kesejahteraan. Supaya kita itu mau bekerja keras, berusaha, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, tapi pertanyaannya adalah, ketika kita udah mencapai satu level kesejahteraan tertentu, kita itu harus keluar dari comfort zone kita lagi gak sih? Kalau gue ya, karena gue bukan motivator sukses nih. Kalau pertanyaannya harus apa nggak harus, jelas enggak. Karena kan balik lagi ya, aku adalah tipe orang yang kamu tuh definisikan dulu level kesejahteraan cukupmu itu sampai mana, sehingga kamu tuh hidupnya nggak mengejar sesuatu gitu. Maksudnya kayak kamu nggak terus berlari, karena itu kan melelahkan banget ya kadang-kadang buat orang gitu. Makanya kan, sehingga kamu tadi ngomong gitu kan, kayak penting gak sih Ci kalau misalnya kayak itu kan seolah-olah kamu terus dipaksa lari gitu kan. Padahal kamu tuh udah merasa kayak ini tuh udah cukup loh, kenapa kok gue harus lari terus, gue ngejar apa gitu kan. Tapi pastikan bahwa kamu hidup di comfort zone itu adalah versi terbaik dirimu. Menurutku nggak apa-apa. Karena kamu kalau mau ngejar terus juga nggak ada berhentinya, ya kan. Hidup kalau dikejar terus pasti bisa kok. Aku tuh cukup setuju, kayak ada orang yang bilang kayak meskipun nggak kelihatan kayak ada the next step, tapi sebetulnya ada. Dan gue sepakat sih bahwa ya di atas langit masih ada langit gitu kan sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya lu nggak mau ke langit yang sono, ya nggak apa-apa juga menurut gue. Ya baik lagi, kita harus bisa ngedefinisiin yang namanya enough kita itu seberapa kan. Soalnya gini Har, gue tuh adalah tipe orang yang percaya sekali bahwa lu tuh nggak akan bisa keluar dari comfort zone kalau lu nggak pernah hidup di comfort zone. Setuju. Jadi gini loh, maksud gue, orang ngomong kayak jangan di comfort zone terus, nggak boleh, comfort zone tuh nggak boleh sama sekali. Menurut gue tuh nggak make sense, karena lu mau keluar dari mana kalau lu nggak pernah di comfort zone gitu. Ngerti gak sih maksudku? Kamu kan dipaksa keluar nih, keluar dari sesuatu gitu. Ya berarti kan ada sesuatunya gitu, dimana itulah zone yang nyaman. Jadi menurutku kayak kamu tadi bilang, di setiap tahap dalam hidup kita itu pasti kita akan nyampe di comfort. Jadi kita berjuang, comfort. Nah, baru setelah comfort itu kita tahu nih bahwa kita masih mau yang di atas lagi. Misalnya gue mau ke sana, oke, lu berjuang lagi, naik, lu comfort di situ. Ya harus ada tahap untuk resting loh. Setiap orang tuh pasti nggak mungkin lari setiap hari. Atlet pun ada resting day. Jadi menurut gue comfort zone itu adalah resting day. Dimana lu punya waktu untuk diem, karena lu nyaman mikir mau apa ya, kayak gitu loh. Jadi gue kadang-kadang merasa comfort zone tuh mitos gak sih? Mitos gimana tuh maksudnya? Soalnya gini ya, tadi kan aku bilang untuk kamu bisa keluar dari comfort zone, kamu mesti punya comfort zone. Aku kasih analogi yang kayaknya semua orang relate lah di umur-umur kita ini. Apa tuh? Kan orang bilang kamu tuh harus berjuang keluar dari comfort zone-mu gitu kan, supaya kamu bisa sukses gitu kan. Betul. Itu rasanya kayak gini loh, kayak kalau misalnya kamu setiap pagi, jam kantor beda-beda ya, anggaplah setiap kamu keluar dari rumah untuk kerja gitu. Kamu kan berjuang kan sepanjang hari gitu. Tapi kamu juga gak mungkin di luar terus loh. Kamu gak mungkin kerja 24 jam. Pasti kamu pingin pulang. Iya, benar. Pulang itu comfort zone-nya menurutku. Jadi menurutku setiap hari kita itu pasti di dinamikanya tuh adalah kombinasi antara comfort zone dan non comfort zone gitu maksudnya. Dimana kita butuh dua-duanya. Tapi aku mengerti orang-orang yang ngomong
Kamu harus keluar dari comfort zone. Itu mungkin untuk ngedorong orang yang maunya di rumah terus ini kali ya. Iya, Gitu. bener-bener. Kayak lu tuh, gue tuh kesel liat tuh karena lu di rumah terus kayak gedek gitu ngeliatnya. Lu tuh gimana sih, ayolah keluar gitu. Dan kalau misalnya omongan tadi kita itu dijadikan alasan untuk orang-orang itu tetap malas gitu ya, gue gak sepakat. Karena tujuan gue bukan membela kemalasan lu. Kalau misalnya kembali lagi, kalau lu gak pernah keluar dari rumah untuk berjuang, dalam tanda kutip lu akan terus di rumah kan. Benar. Atau comfort zone lu gitu. Dan ada istilah salah satu penulis, dimana aku lupa lagi namanya ya, dia intinya bilang gitu, betul hidup kita tuh diwarnai oleh konsistensi. Lu harus konsisten melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah hasil. Tapi satu hal yang paling benar-benar konsisten adalah orang yang mati. Jadi kalau lu tuh nggak pernah berubah, intinya dia mau ngomong kalau lu tuh nggak pernah berubah, lu tuh lu tuh stuck lah. Intinya lu stuck di rumah terus dan nggak pernah mau maju. Ya, lu sama kayak nggak pernah hidup. Berarti kalau misalnya walaupun kita udah mencapai satu titik kesejahteraan tertentu dan itu comfort zone kita, sebenarnya kita tuh harus mencari sesuatu yang baru gak sih supaya kita gak dikatakan dead tadi? Betul, gue sepakat sih. Jadi kan zona kan sebenarnya luas ya, Har. Itu kan tadi kan cuma istilah rumah kan kayak kecil gitu. Tapi sebenarnya kan zona kan luas. Lu tetap bisa ada di zona itu, tapi lu tetap harus menemukan hal-hal baru gitu loh. Makanya kayak doing the best that you can. Makanya lu tetap harus melakukan hal terbaik yang lu bisa gitu loh. Itu yang gue itu. Makanya ketika kita diminta untuk terus konsisten dalam bikin karya nih misalnya. Betul. Paradoxically sebenarnya konsistensi itu nggak boleh. Karena kalau misalnya kita konsisten di sini tuh dalam maksudnya mengerjakan hal yang sama terus menerus ya. Itu nggak boleh karena sama aja kita nggak berproses dan kita nggak bertumbuh, ya nggak sih? Sederhananya kayak gitu nggak sih? Betul. Aku tuh suka sama ini. Aku baca satu quote yang bagus banget menurutku. Hanya karena kamu lama di situ bukan berarti kamu bagus di situ. Itu menurutku kena banget sih di aku. Karena gini, karena kan kita tuh sering banget orang tuh ngejar experience. Lu udah berapa lama di situ gitu kan? Kayak emang lu udah berapa tahun di situ? Tapi kemudian quotes itu membuat aku berpikir bahwa oh iya ya, lu lama di situ tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain juga percuma loh. Kayak lu akan kalah sama orang yang lu akan kalah skillnya sama orang yang di situ nggak selama lu tapi dia benar-benar belajar yang udah mentok gitu. Makanya sebetulnya kan aku merasa itu adalah pergerakan terobosan zaman sekarang ini nggak sih, di mana jabatan-jabatan tinggi itu diisi oleh anak-anak muda kan? Iya, makanya. Berarti hal itu juga yang sebenarnya dialamin sama Koko Deddy Kobuzer nggak sih? Soalnya dia pernah bilang gini, aku lupa exactly dia bilang kayak gimana, tapi karena dia udah mencapai level tertinggi dari permainan sulapnya dan dia nggak bisa bertumbuh lagi, dan kalau misalnya dia tetap terus di situ, dia tuh merasa kosong jadinya. Makanya sekarang dia beralih profesi, mencari sesuatu yang baru. Dan dia selalu totalitas sih. Iya. Nge-gym lah, podcast lah, dia totalitas selalu sih. Iya benar. Dan ya karena aku bilang kamu mau ada di comfort manapun, kamu harus tetap doing the best. Kamu harus tetap melakukan hal terbaik yang kamu bisa di level manapun kamu berada. Dan benar. Karena kalau misalnya kamu, ya tadi kamu bilang, karena kalau misalnya kamu cuman konsisten di situ sama kayak death tadi. Death bukan Om Deddy ya, death. Gitu maksudnya. Makanya sebenarnya yang Cici bilang tadi, comfort zone tuh kayak resting zone, itu sebenarnya benar. Karena itu tuh kayak zona dimana kita beristirahat sejenak, menikmati hasil dari kerja keras kita, dan selanjutnya what's next gitu. What's next dalam artian bukan mencari uang yang lebih banyak, tapi mencari apa sih yang kita bisa kerjakan selanjutnya. Kamu sadar gak sih, Har, sebenarnya hidup manusia itu tuh dalam tanda kutip ya, mencari masalah. Loh, kenapa tuh? Karena kalau aku ya semakin tua ya, aku sadar bahwa aku pikir waktu dulu aku kecil ya, aku merasa bahwa bisa gak sih hidup tuh gak usah ada masalah,
capek banget ngurusin masalah terus gitu kan. Heeh. Tapi semakin aku tua, aku merasa bahwa oh, hidup tuh sebetulnya nyari masalah gitu. Bukan berarti lu ngajak orang berantem, nyari masalah gitu bukan. Bukan kayak lu nantangin semua orang, bukan. Tapi maksudku, kamu tuh mencari, karena arti hidup manusia itu baru datang dari masalah yang ada. Jadi maksudnya kalau hidup lu kosong nih, tenang-tenang aja. Makanya tadi gue ngerti banget ketika dia bilang kalau lu tuh konsisten di situ terus dan hidup lu tuh gitu-gitu aja, lu kayak dead karena lu nggak berkembang, nggak maju gitu. Dan Karena merasa kita tuh baru hampa. Dan merasa hampa. Bener. Karena udah kita tuh baru terlalu maju, lama di comfort zone kan? Karena kita tuh baru maju ketika ada masalah. Bener banget, setuju. Kayak gimana ya? Kalau gini deh, kayak permisalan yang semua orang tahu lah, sekolah gitu. Ya kan? Kamu kelas 1. Terus kamu dikasih ujian nih. Layak naik kelas 2 gitu kan. Kelas 2. Nah, berarti kan sebenarnya semakin kamu hidup, kamu tuh tahu bahwa masalah tuh akan semakin berat ya kan. Semakin besar. Tapi ketika kamu memecahkan masalah itu, ya berarti kamu layak untuk naik level. Dan kebanggaan terbesar itu datang bukan dari, menurutku, datang bukan dari ketika hidupmu gak ada lagi masalah, tapi ketika kamu mampu untuk mecahin masalah yang ada di hadapanmu itu loh. Dan kayak ketika kepuasannya itu loh. Dan ketika kita berhasil untuk memecahkan masalah itu, disitulah kita berkembang, bertumbuh. Bener, naik level gitu jadinya. Ya, itulah kenapa makanya aku bilang sebetulnya aku udah nggak lagi percaya bahwa kita tuh bisa hidup tanpa masalah tuh udah nggak mungkin, karena itu sama dengan kematian menurutku. Ketika kamu nggak mau lagi ada masalah dalam hidupmu, itu bahaya. Karena kayak kamu bilang tuh kan kosong gitu loh, rasanya tuh hampa gitu, kayak kok hidup gini-gini aja gitu. Kalau misalnya lu mau jadi gini kan, tadi kan gue bilang comfort zone tuh mitos, tapi kalau kemudian kita percaya bahwa comfort zone itu adalah untuk hal yang lebih baik gitu kan, oke, bagus. Tapi pastikan kamu memilih zona yang tidak nyaman itu, atau memilih masalah itu adalah masalah yang kamu inginkan. Menurutku tuh jauh lebih penting daripada hanya sekedar keluar dari comfort zone gitu. Dan kalau misalnya hidup tanpa masalah itu akan mematikan inovasi-inovasi yang ada gak sih, Ci? Iya. Bayangkan kalau misalnya dulu Thomas Alva Edison itu tidak menganggap kalau misalnya hidup dalam kegelapan itu masalah. Mungkin sampai sekarang kita bahkan gak akan mengenal yang namanya adanya lampu. Dan kita bakal hidup pakai obor terus aja selamanya. Iya, padahal sekarang kita ngeliat lampu tuh cantik banget ya. Kita ngeliat, maksudnya kan gemerlap lampu aja bisa bikin kita terpesona banget gitu loh, ya kan? Iya, benar. Makanya kalau hidup tanpa masalah pun itu sebenarnya masalah. Karena itu benar-benar mematikan kreativitas dan inovasi kita. Makanya masalah itu sebenarnya selalu dibutuhkan dalam setiap fase kehidupan kita. Bener, bener. Jadi ya gue sepakat sih bahwa keluar dari comfort zone adalah hal yang baik, tapi ya kembali lagi jangan disalahartikan. Katanya suruh keluar dari comfort zone, jangan gitu. Jadinya ngerjain sesuatu yang aneh gitu ya. Iya, jadi kayak nyari masalahnya jadi kayak nyari masalah beneran gitu maksudnya. Jadi jangan gitu. Maksudnya nyari masalah tuh yang untuk kebaikan. Masalah yang untuk kebaikan. Paradoks ya. For a better good lah. Kayak gitu. Kalau gitu Ci, gimana caranya kita keluar dari comfort zone terus bisa memilih mengerjakan sesuatu hal yang baru tapi lebih produktif? Gimana caranya supaya kita bisa memilih dengan baik gitu loh? Oke, gue akan mencuri Pareto Principle ya. Bukan literally mencuri, tapi maksudnya menjelaskan dengan Pareto Principle. Dia tuh ada aturan namanya 80-20. 80% dan 20%. Jadi bentar, aku nanya dulu. Apa itu Pareto Principle? Jadi Pareto Principle itu dia membuat aturan bagaimana supaya kamu tuh dengan effort yang paling kecil mendapatkan hasil yang paling maksimal. Prinsipnya lo ya. Kan tadi kamu menanyakan gimana supaya hasilnya maksimal gitu. Kan tadi aku bilang bahwa hidup kita itu kombinasi antara comfort zone dan non comfort zone gitu kan. Nah, Pareto Principle juga gitu. Hidupmu tuh harus ada kombinasi antara effort yang kecil tapi optimal mendapatkan hasil yang gede banget. Nah, dia tuh bilang, dia tuh ngitung, ada hitungannya.
Jadi 20% dari harimu itu menentukan 80% dari harimu. Oke. Kalau kamu nggak percaya, let's say kamu tidur, ya kan? Itu kan hitunglah sekitar 20% dari harimu kan, sekitar 5-6 jam gitu, sekitar 20%. Sekarang kalau kamu bilang, sekarang anggaplah kamu nggak tidur gitu. Apa yang akan terjadi sama 80% sisanya? Kacau kan pasti. Iya. Marah-marah lah, terus nggak bisa mikir lah, moody lah gitu. Itulah kenapa prinsip 20% ini sangat penting. Jadi gini, maksudku adalah intinya, ketika kamu harus berjuang, ketika harus istirahat gitu. Oke. Jadi gitu, menurutku itu adalah cara yang paling benar untuk kamu menang di dua-duanya. Oke. Tidur ya tidur, bangun ya bangun gitu. Oke. Jadi kalau memang waktunya untuk istirahat ya istirahatlah. Supaya ketika kamu menjalani hari yang baru, kamu bisa menjalaninya itu lebih fokus dan kamu jadi bisa berpikir lebih jernih untuk melakukan sesuatu. Dan dari situlah kamu bisa menentukan pilihan yang lebih baik. Jadi menang dua-duanya semuanya gitu. Aku rasa itu cara yang paling oke sih. Jadi kalau ditanya, orang itu harus keluar dari comfort zone gak sih? Iya, harus keluar dari comfort zone. Tapi jangan lupa menikmati comfort zone kalian juga. Karena dari situlah kamu bisa melakukan sesuatu lebih produktif. Dan kalau misalnya kalian udah di comfort zone kalian, jangan lupa untuk keluar dari comfort zone itu lagi supaya kalian bisa tetap bertumbuh dan berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini and until next time. Bye-bye.